Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Alhamdulillah, hari ini Allah masih beri kesehatan sehingga kita semuanya masih bisa ikut belajar mengikuti materi kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuki materi baru, yaitu tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Baik anak ibu, mari kita sama mengikuti belajar kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengikuti pelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah belajar materi ini diharapkan Anda ibu bisa mengerti apa itu pengertian puasa, dalil-dalil tentang puasa, kemudian apa saja syarat, rukun, makruh, serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian anak ibu bisa menyebutkan siapa-siapa saja orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian dan anak ibu bisa mengetahui apa itu makna puasa wajib dan puasa sunnah, karena dalam kategori puasa ini ada dua, itu puasa wajib dan sunnah. Anak ibu bisa membedakan dan mengetahui macam-macamnya serta apa saja yang menjadi dalil dari puasa sunnah. Baik, untuk materi peta konsep kita pada hari ini yaitu seperti yang ibu sampaikan tadi, puasa wajib itu ada macam-macamnya. Kemudian yaitu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, puasa qada. Kemudian mungkin ini anak ibu sudah familiar ya dengan macam puasa wajib ini ya, seperti puasa Ramadan dan puasa qada. Mungkin anak ibu sudah familiar, mungkin sudah pada melaksanakannya. Kemudian untuk kategori peta konsep puasa sunnah, yaitu ada puasa Senin Kamis, puasa 6 hari, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayamul Bid, puasa Sa'ban, dan puasa Daud. Nah, di sini puasa sunnah mungkin juga anak ibu sudah pada familiar, sudah biasa, dah bahkan mungkin sudah ada yang rajin melaksanakannya ya, seperti puasa Senin Kamis maupun puasa Daud. Baik, kita langsung saja masuk materinya, yaitu tentang puasa. Baik, sebelum kita masuk materi, silahkan anak ibu amati dua gambar ini ya. Di sini ada gambar yang pertama, ada di sekitar Mekah ya sepertinya. Kemudian gambar yang kedua yaitu tentang orang yang lagi makan. Ini ada keadaan bersama-sama. Silakan anak ibu amati. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah anak ibu benar ya hasil pengamatan anak ibu. Gambar yang pertama yaitu tentang salah satu dari puasa sunnah ya, yaitu puasa Arafah. Ya, benar, itu puasa Arafah yaitu puasa yang apabila orang yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka anak ibu kita yang di tanah air melaksanakan puasa Arafah. Kemudian gambar yang kedua, benar, itu hikmah dari berpuasa, yakni bisa menerakkan tali silaturahmi serta rela berbagi dan bersama dalam hal makanan, saling kenal mengenal, dan mempererat tali silaturahmi. Baik, di situ ada kalimat di bawah, itu puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat insyaallah. Ini ya, nanti kita akan pelajari di kategori hikmahnya. Baik, lanjut mengenai puasa wajib. Namun sebelum kita masuk mengenai puasa wajib, anak ibu mengetahui apa itu arti puasa. Puasa secara bahasa yaitu menahan atau meninggalkan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Nah, tadi ada kalimat
tentang yang dapat membatalkan puasa. Nah, ini akan kita pelajari lebih detail apa saja sih yang dapat membatalkan puasa. Next, di sini ada puasa wajib ya. Macam-macamnya apa-apa saja. Itu ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarat, dan puasa qada. Apa itu puasa Ramadan? Yaitu puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Kalau puasa nazar, ya benar, secara bahasa nazar itu adalah janji, ya, yaitu apabila keinginan atau janji kita telah terpenuhi, maka kita wajib berpuasa, maka dikenal dengan puasa nazar. Kemudian puasa kafarat, ya betul, kafarat itu seperti denda, yaitu apabila kita melakukan sesuatu yang dilarang atau melakukan denda di saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umroh, maka kita bisa melakukan puasa kafarat. Hukumnya apa? Wajib. Kemudian puasa qada, yaitu puasa yang dilakukan sebagai upaya mengganti dari puasa wajib yang dilakukan di bulan Ramadan. Itu namanya puasa qada. Kemudian apa aja sih syarat wajib berpuasa, baik untuk puasa sunnah maupun puasa wajib. Itu yang pertama, syarat wajib untuk orang yang berpuasa adalah baligh, orang yang sudah dewasa, barakah, menetap, bukan orang yang sedang bepergian atau musafir, kemudian sanggup atau kuat untuk berpuasa. Kemudian kategori sah puasa, baik untuk puasa wajib maupun puasa sunnah. Pertama itu adalah Islam, suci dari haid atau nifas, dan wiladah itu adalah orang yang selesai dari melahirkan. Kemudian tamyiz itu orang yang dapat membedakan yang baik dan buruk. Kemudian berpuasa pada waktunya, dalam artian bukan waktu yang dilarang, seperti waktu yang dilarang itu adalah hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah, betul ya, pada hari 1 Syawal. Ada lagi? Ya benar, pada waktu hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah, itu tidak boleh untuk berpuasa ya. Kemudian waktu yang diragukan itu juga tidak boleh untuk berpuasa. Nah, ini salah satu rukun dari puasa adalah yaitu niat. Nah, ini salah satu niat dari salah satu puasa ya, yaitu puasa Ramadan. Niatnya ya mungkin anak ibu sudah pada hafal ya, insyaallah. Nawaitu sama ghadin an ada fardi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, ini dia yang kategori ibu bilang tadi, apa aja sih yang membatalkan puasa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang membatalkan itu apa aja tuh? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berniat maksudnya. Tapi jika lupa atau tidak ingat kalau dia berpuasa walaupun telah makan, maka silahkan lanjutkan puasanya. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota badan. Muntah dengan sengaja, melihat bulan yang menunjukkan bahwa telah masuk tanggal 1 Syawal, maka itu puasanya dibatalkan. Karena 1 Syawal tadi kategorinya tidak boleh berpuasa. Kemudian apalagi hal yang membatalkan puasa, itu bagi wanita yang sedang haid, kemudian bagi wanita yang sedang nifas atau telah melahirkan, yang ingatan, atau kemudian murtad atau keluar dari Islam, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Seperti apa saja puasa itu bisa diganti di lain hari. Yang pertama yaitu apabila dia telah sembuh dari sakit. Kemudian orang yang dalam perjalanan jauh diganti di lain hari, ini masuk dari kategori puasa qada. Kemudian orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, ya, maka dia boleh membayar fidyah atau sedekah. Tiap harinya biasanya 3/4 liter beras atau sejumlah dari makanan yang telah dia makan per harinya berapa. Nah, siapa yang membayar fidyahnya? Ya, anaknya. Karena tidak semua orang tua yang memiliki uang pensiun, maka silahkan, kewajiban membayar fidyah adalah terletak pada anak dari orang tua tersebut ya.
Baik, kemudian siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Orang hamil dan orang yang sedang menyusui. Nah, ini ada 2 kategori nih. Yang pertama, kalau dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka dia wajib mengqadha di lain hari. Itu khawatir sama dirinya dengan anaknya 2. Kemudian, kategori yang kedua, apabila dia hanya khawatir sama anaknya, tetapi tidak khawatir sama dirinya, ya, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Nah, ini ya untuk orang yang hamil maupun yang orang menyusui. Kalau khawatir kedua-duanya, maka dia hanya qadha. Tapi kalau khawatir hanya sama anaknya, dia sehat saja, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Nah, apa saja sih yang bisa kita hindari ketika berpuasa? Nah, ini sangat penting sekali baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Yang pertama, menghindari ketika berpuasa adalah memfitnah atau mencela atau mengejek, mengunjing atau marah, kemudian mencuri, menipu kecil kah, menipu besar, apalagi berdusta kecil kah, apalagi berdusta besar, melihat perbuatan yang maksiat, nah baik dari mata, tangan, pandangan, hati dan pikiran tuh. Kemudian memandang wanita dengan syahwat, bercerita atau mendengarkan berita bohong. Maka ini wajib dihindari ketika kita sedang melakukan puasa. Kemudian apa-apa saja yang sunnah di saat berpuasa. Nah, ini yang pertama, menyegerakan berpuasa. Jadi ketika sudah masuk waktu berbuka, maka segeralah berbuka. Semini-mininya dengan air, tapi lebih baik dengan kurma. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Kemudian mengakhirkan sahur, sunnahnya. Artian, kenapa harus diakhirkan sahurnya? Itu mendekati sholat subuh ya, supaya pas sholat subuhnya tidak keteteran. Namanya orang kalau habis sudah makan, bawaannya lapar, tidur. Ketika sudah tidur, sholat subuhnya bablas. Nah, makanya dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Kemudian kenapa mengakhirkan sahur juga dianjurkan? Karena itu adalah sunnah Rasulullah. Kemudian apalagi yang disunahkan ketika berpuasa, memperbanyak amal soleh seperti bersedekah, memberikan makan dan minum orang yang berpuasa. Seperti yang biasa kita lihat orang yang membagikan takjil baik ke rumah anak yatim, orang yang lagi di perjalanan, itu besar sekali pahalanya. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah malam. Nah, ini contoh puasa sunnah. Pertama ada puasa Senin Kamis ya, yang jelas dilakukan di hari Senin dan Kamis. Kenapa? Hari Senin Rasulullah lahir, hari Senin Al-Quran turun pertama kali. Kenapa juga hari Senin Kamis? Karena hari Senin dan Kamis amal manusia dilaporkan kepada Allah. Ya, kenapa? Rasulullah menyukai ketika dilaporkan kepada Allah amal kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian ada lagi puasa sunnah yang berikutnya adalah puasa Syawal, yaitu dilakukan 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Kemudian boleh dilakukan secara 6 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 2 Syawal atau selang-seling, sehari puasa sehari tidak, atau dilaksanakan dengan cara Senin Kamis. Ya, yang jelas jumlahnya adalah 6 hari di bulan Syawal. Apa pahalanya? Seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Kemudian puasa sunnah berikutnya yang tadi ya, puasa Arafah, yaitu ketika orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Itu biasanya tanggal 9 Zulhijjah. Maka kita di sini adalah di tanah air berpuasa, yang orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada lagi namanya puasa Asyura, yaitu dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena di 10 Muharram itu ada peristiwa besar, yaitu selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya. Kemudian ada lagi namanya puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa di pertengahan bulan-bulan kalender Hijriyah ya, bukan Januari Februari, tapi mulainya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Kalau Ramadan jelas kita berpuasa. Nah, itu tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriyah. Ya, karena pada tanggal 13, 14, 15 itu bulan dalam keadaan terang, maka kita berpuasa. Apa kandungannya?
Ya, mendapatkan banyak puasa selama 1 tahun kalau kita konsisten setiap bulan. Ada lagi namanya puasa Sya'ban. Rasulullah selalu memperbanyak puasa Sya'ban mendekati bulan Ramadan, ya, untuk membiasakan dan juga untuk kalau kita yang tidak terbiasa puasa, maka kita akan mulai melatih diri kita sebelum masuknya bulan Ramadan, ya. Kemudian bulan Sya'ban ini amalan kita dalam 1 tahun dilaporkan. Kemudian ada lagi nama puasa Daud, yaitu selang-seling sehari puasa, sehari tidak. Siapa yang lakukan? Nabi Daud yang sering. Makanya namanya puasa Daud. Untuk apa? Membentuk pribadi yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan kita buat apa? Ini dia. Sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai upaya melatih kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri, sebagai upaya melatih pengendalian diri, sebagai upaya memelihara kesehatan. Mendekatkan diri kepada Allah apa? Kita ingat mau marah, ya saya puasa. Ya, mau main waktunya sholat nih. Mendekatkan diri kepada Allah. Melatih kedisiplinan nih. Jam ini nih sholat, jam ini mengaji. Melatih pengendalian diri. Mau marah, sabar, saya puasa. Memelihara kesehatan. Makanya tadi berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Jadi orang biasanya kita ngemil makan atau ngemil waktu tidak tentu. Maka ketika kita berpuasa, maka kita menjadi makannya lebih teratur, ya. Hikmah yang berikutnya adalah syukur kepada Allah. Kemudian membiasakan memelihara amanah, memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Kenapa? Kita bersedekah. Kemudian jika kita ikhlas puasa Ramadan, maka dia akan diampunkan dosa-dosa kita yang lalu, ya. Baik anak ibu, insyaallah luar biasa materi kita tentang puasa, ya. Semoga dengan materi kita ini bisa menambah pemahaman kita tentang puasa. Baik, untuk latihan LKPD kita pada hari ini, anak ibu silahkan kerjakan latihan, ya, yang akan ibu berikan di Google Form melalui grup WhatsApp, ya, atau bagi yang tidak memiliki paket silakan kerjakan secara tulisan. Nanti soalnya akan ibu kirim di grup, ya. Itu aja yang bisa ibu sampaikan. Nah, ibu, semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah berasal dari ibu sendiri. Maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.